Regan keluar dari kamarnya, ia memperhatikan Papa dan Quinsa sedang mengobrol. Bram lekas masuk ke dalam kamarnya. Ia merasa lelah sekali karena seharian bekerja. Regan, nanti kunci semua pintu ya. Papa mau langsung tidur. Papa baik-baik saja, tidak mau makan dulu. Bram menggelengkan kepalanya, ia lekas masuk ke kamar. Regan menyalakan semua lampu dan menutup tirai. Malam telah tiba dan dia menyalakan televisi supaya tidak terasa sunyi. "Papaku bilang apa padamu?" tanya Regan pada Quinsa. Quinsa menggelengkan kepalanya. Ia duduk di sebelah Regan sembari menatap televisi. Mereka menonton televisi dengan diam. Sesekali Quinsa melirik wajah tampan suaminya itu yang asyik menyimak acara dari televisi. "Kepalamu tidak apa-apa?" tanya Quinsa. Regan menoleh. Ia memegang pelipis kepalanya yang sempat dijahit tadi. Lukanya memang lebar dan harus dijahit. Regan sangat senang tatkala mengkhawatirkannya, sang istri. "Kau khawatir?" tanya Regan. Quinsa mendengus kesal. Ia langsung berdiri namun Regan mencegahnya dan menyuruhnya untuk tetap duduk. "Aku ada baju untukmu. Nanti dipakai." Regan menggandeng Quinsa untuk masuk ke kamar lalu membuka lemari pakaian. Ada sebuah dress cantik selutut berwarna hijau muda yang nampak masih baru. Regan memberikannya pada Quinsa namun malah dibuang oleh wanita itu. "Aku disuruh memakai baju milik mantan istrimu?" "Tidak mau." Quinsa cemberut. Ia mengerucutkan bibirnya. Quinsa akan berjalan keluar namun ditarik oleh Regan. "Ini baju baru dan belum dipakai siapapun." Regan menyuruhnya untuk memakainya sekarang juga dengan malas Quinsa memakainya. Regan masih berdiri mematung di depannya. Quinsa menyuruhnya keluar tapi Regan masih diam saja di depan sana. "Ngapain masih diam di sini? Cepat keluar." Katanya disuruh mencoba. Ucap Quinsa sambil mendorong Regan ke arah pintu. "Aku sudah pernah melihatmu tidak memakai sehelai benang pun." Quinsa memukul punggung dengan keras. Regan hanya bisa tersenyum kecil. Tahun kemarin dia sangat terpuruk dan trauma namun kali ini dia sudah ada Quinsa yang bisa membuatnya senang dan bahagia. Regan pada akhirnya mengalah. Ia keluar sementara Quinsa mencoba dress selutut itu. Setelah mencoba, ia memutar badan di depan cermin. Rambutnya yang masih basah terurai dengan indahnya. Regan masuk. Ia memandang tubuh indah dari Quinsa. Wanita berusia 23 tahun itu memang sudah membuat dirinya terpana. Getaran cintanya sudah dia rasakan sejak malam pertama itu. Bukannya dia mesum, namun Quinsa mampu menggoyahkan hati Regan yang sedingin es itu. "Kenapa melamun? Jelek ya? Oke. Aku sadar jika bentuk tubuhku sangat jelek. Aku akan segera melepasnya." Quinsa mulai melepaskan resleting di bagian belakangnya namun Regan menghentikannya. "Jangan dilepas, pakai saja. Kita juga harus segera berangkat." Regan juga mengambil kemejanya. Quinsa memperhatikannya dengan heran. Sebenarnya mereka akan kemana? Kenapa pakaian mereka terlihat formal untuk makan malam di hotel? Quinsa tidak mau ambil pusing segera berdandan secantik mungkin. Mereka sibuk dengan penampilan masing-masing. Quinsa memoleskan sedikit demi sedikit bedak pada wajahnya dan tidak lupa memakai lipstik yang merah merona. "Queen, bisakah kau memasang dasi?" Quinsa menoleh. Kali ini dia malah terpesona dengan penampilan Regan. Setiap hari saat belum menikah dia sudah sering melihat Regan mengenakan pakaian formal saat di kampus namun kali ini Tersa sangat berbeda. Kemeja putih yang dipadukan dengan jas warna abu-abu menambah kesan wibawanya apalagi dengan dasi loreng yang siap dipakaikan di lehernya. "Quinsa, ada apa?" Quinsa terkejut. Ia lekas memakaikan dasi pada Regan. Dia terus menelan ludah saat Regan menatapnya dan jarak mereka hanya beberapa senti saja. Quinsa semakin panik bahkan sedari tadi salah membenarkan dasi tersebut. Regan hanya bisa tersenyum kecil melihat wajah sang istri yang sangat menggemaskan. Regan mendekatkan wajahnya pada wajah Quinsa. Wanita itu semakin menunduk dan semakin bingung dengan pola dasi yang dipakaikan. Wajah Regan kini tepat di depan telinganya. Nafasnya sangat menderu dan tiba-tiba Quinsa menali dasi itu dengan kuat sampai leher Regan. Wanita itu berlari menjauh dan menjulurkan lidahnya. Sedangkan Regan terbatuk-batuk karena lehernya terikat dengan kuat. "Uhuk-uhuk." Regan melepaskan dasi itu sembari mengelus lehernya. Quinsa naik di atas ranjang.
Ia takut jika dosen menyebalkan itu memarahinya dan membalas dendam padanya. Salah sendiri mesum. Enak kan lehernya diikat, ucap Quinsa. Regan mengendorkan dasinya. Ia mendekati Quinsa, wanita itu mundur perlahan. Takutnya jika Regan menyerang secara tiba-tiba. Jangan mendekat atau aku akan teriak. Regan tak menggubris ucapan Quinsa. Dia mendekati dan menarik tangan Quinsa sehingga tubuhnya terjatuh di pelukan Regan. Mereka bertatapan wajah, jantung Quinsa berdegup dengan cukup keras sehingga Regan bisa mendengarnya. Jangan menginjak bantal tidak baik, ucap Regan. Quinsa mendorong tubuh Regan, ia cemberut padahal dia sangat salah tingkah. Regan membenarkan dasinya sendiri dengan baik setelah itu memperhatikan jam dinding. Tangannya mengambil ponselnya. Ia membaca pesan grup chat teman-temannya. Quinsa masih duduk di ranjang sembari memilih pucuk dress yang dia kenakan. Jika teman-temanmu bertanya aku siapamu, maka kau akan menjawab apa? Tanya Quinsa. Kau istriku dan aku akan mengenalkannya seperti itu. Jawab Regan. Tak masuk akal. Tiba-tiba punya istri baru. Quinsa menggerutu namun Regan bisa mendengarnya. Tiba-tiba notifikasi pesannya berbunyi. Ia membukanya yang ternyata dari Maya, mantan istri keduanya. Regan sangat malas sekali dengannya dan tidak menggubrisnya. Regan duduk di samping Quinsa. Quinsa masih merasa was-was jika suaminya menyerangnya secara tiba-tiba. Queen, mau berangkat sekarang? Terserah. Regan mengambil kunci mobilnya lalu mengulurkan tangan pada Quinsa. Wanita itu masih termenung menatap tangan Regan yang ada di depannya. Regan yang tak mau menunggu lekas menarik Quinsa untuk keluar. Tangan Quinsa meraih tasnya yang tergeletak di meja. Mereka lekas masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Quinsa malah kepikiran dengan papa mertuanya. Papa Bram sendirian di rumah tak apa. Sepertinya dia galau. Ucap Quinsa, itu urusan cinta beliau. Kita tak perlu ikut campur. Kita hanya perlu mengurus rumah tangga kita saja. Quinsa mendengus kesal. Semakin lama Regan berucap semakin ngawur saja. Tak ada hal serius yang diucapkan oleh Regan menurut Quinsa. Dalam perjalanan menuju ke hotel, mereka hanya saling diam. Rembulan malam menemani laju mobil mereka bahkan sinarnya bisa menembus mata Quinsa. Wanita itu masih saja melamun tidak jelas. Satu hal yang membuatnya bingung yaitu kenapa pernikahan ini harus terjadi. Quinsa, sidangmu sebentar lagi. Sudah belajar? Tanya Regan memecahkan kesunyian malam ini. Dosen pengujimu Bu Nurma, kau tahu kan dia dosen paling senior, aku harap kau bisa melewatinya dengan mudah. Regan melirik Quinsa yang tidak menggubrisnya sama sekali. Jika aku menggugat cerai bagaimana? Tanya Quinsa. Regan mengerem mendadak, untungnya mereka masih melewati jalan perkampungan.